Program Makan Bergizi Gratis atau MBG muncul sebagai salah satu janji paling ambisius dari Prabowo Subianto dengan tujuan yang terdengar sangat mulia, memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi setiap hari tanpa terkecuali. Dalam bayangan banyak orang, ini seperti solusi instan. Namun, tidak butuh waktu lama sejak program ini mulai berjalan hingga berbagai cerita dari lapangan mulai bermunculan. Dan tidak semuanya sesuai dengan gambaran ideal tadi. Muncul laporan dugaan keracunan setelah makanan dari program ini dikonsumsi oleh siswa, yang langsung memicu kekhawatiran publik terhadap keamanan dan kualitas makanan yang disediakan. Di sisi lain, banyak juga keluhan dari orang tua dan siswa yang merasa makanan yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi. Ada yang menilai porsinya terlalu kecil, ada yang mempertanyakan kebersihan dan kualitas bahan. Bahkan ada yang menyebut makanan tersebut tidak layak jika dibandingkan dengan label gizi yang selama ini diagungkan. Yang membuat situasi semakin panas adalah fakta bahwa program ini didanai oleh anggaran negara yang sangat besar, mencapai ratusan triliun rupiah. Ketika masyarakat melihat hasil di lapangan yang dianggap tidak sebanding dengan dana yang dikeluarkan, pertanyaan pun mulai bermunculan dengan nada yang semakin kritis. Tidak berhenti di situ, muncul pula perdebatan tentang siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari program ini. Apakah benar anak-anak sebagai sasaran utama yang merasakan manfaat terbesar? Atau justru ada kelompok lain yang lebih banyak menikmati keuntungan dari sisi ekonomi dan pengelolaan program? Dari sinilah narasi tentang MBG mulai berubah. Dari yang awalnya dianggap sebagai solusi besar untuk masa depan bangsa, menjadi program yang dipenuhi tanda tanya, kritik, dan kekhawatiran yang semakin meluas di tengah masyarakat. Program MBG pada dasarnya dirancang untuk menjawab persoalan mendasar dalam pembangunan manusia di Indonesia, yaitu masih tingginya angka gizi buruk dan stunting pada anak-anak. Pemerintah melihat bahwa intervensi langsung dalam bentuk pemberian makanan adalah cara paling cepat dan konkret untuk memastikan kebutuhan nutrisi terpenuhi. Pendekatan ini memang terlihat sederhana, bahkan cenderung praktis. Negara hadir langsung memberikan makanan tanpa harus bergantung pada asumsi bahwa bantuan uang akan digunakan dengan benar oleh penerima. Dalam teori kebijakan publik, ini disebut sebagai intervensi langsung yang mengurangi resiko salah penggunaan bantuan. Namun, kesederhanaan konsep ini justru berbanding terbalik dengan kompleksitas pelaksanaannya. Memberi makanan jutaan orang setiap hari bukan hanya soal memasak, tapi melibatkan rantai distribusi panjang, pengadaan bahan dalam jumlah besar, hingga sistem pengawasan yang harus berjalan tanpa celah. Dalam praktiknya, berbagai tantangan mulai terlihat, mulai dari ketidakkonsistenan kualitas makanan, distribusi yang tidak merata, hingga munculnya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program. Semua ini membuat MBG tidak lagi hanya dinilai dari niatnya, tetapi dari hasil nyata yang dirasakan semua masyarakat. Beberapa kasus seperti dugaan keracunan makanan menjadi titik krisis yang memperbesar kekhawatiran publik karena menyangkut kualitas kesehatan anak-anak yang seharusnya dilindungi oleh program ini. Sementara itu, keluhan soal kualitas makanan memperkuat persepsi bahwa ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan latar belakang inilah, penting untuk melihat MBG secara lebih jernih dan menyeluruh. Tidak hanya sebagai program dengan tujuan mulia, tapi juga sebagai kebijakan besar yang harus diuji efektivitas, transparansi, dan keadilan dalam praktik nyatanya. Siapa yang sebenarnya diuntungkan? Secara resmi, program MBG ditujukan oleh kelompok rentan seperti anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui, yang memang membutuhkan asupan gizi tambahan untuk mendukung kesehatan dan perkembangan mereka.
Ini adalah kelompok yang secara logis harus menjadi penerima manfaat utama dari program ini. Namun, hasil survei dari Police Research Center menunjukkan adanya persepsi yang cukup berbeda di masyarakat. Banyak responden justru menilai bahwa manfaat program ini lebih banyak dinikmati oleh elit politik serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dapur dan distribusi makanan. Persepsi ini muncul bukan tanpa alasan, tapi karena program berskala besar seperti ini, terdapat banyak pihak yang terlibat dalam rantai pelaksanaan, mulai dari penyedia bahan, pengelolaan dapur, hingga pihak yang mengatur distribusi. Setiap titik dalam rantai ini memiliki potensi untuk mengambil keuntungan ekonomi. Selain itu, program ini juga menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, yang tentu menjadi dampak positif. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan, apakah distribusi manfaat ekonomi ini sudah adil dan merata, atau justru terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar? Dalam studi kebijakan politik, kondisi seperti ini sering disebut sebagai elite capture, di mana program yang seharusnya untuk masyarakat luas justru lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok yang memiliki kekuasaan atau akses terhadap sumber daya. Jika persepsi ini terus berkembang tanpa klarifikasi dan transparansi yang memadai, maka risiko terbesar bukan hanya pada efektivitas program, tetapi juga pada hilangnya kepercayaan publik terhadap kebijakan yang sebenarnya memiliki tujuan yang baik. Masalah nyata di lapangan. Setelah satu kritik paling sering muncul terhadap MBG adalah soal kualitas makanan yang diterima oleh peserta program. Banyak laporan menyebutkan bahwa makanan yang disajikan tidak konsisten, baik dari segi porsi maupun kandungan gizinya. Masalah ini menjadi semakin serius ketika dikaitkan dengan besarnya anggaran yang dialokasikan. Masyarakat mulai mempertanyakan bagaimana mungkin dana yang sangat besar menghasilkan output yang nilainya tidak sebanding di lapangan. Selain itu, muncul juga kasus dugaan keracunan makanan di beberapa daerah yang langsung menjadi sorotan publik, meskipun kasus ini tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah. Dampaknya terhadap persepsi masyarakat sangat besar karena menyangkut keamanan pangan. Distribusi juga menjadi tantangan utama, terutama di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Hal ini menyebabkan kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat menjadi tidak merata. Dalam kondisi seperti ini, pengalaman penerima program bisa sangat berbeda tergantung lokasi, yang pada akhirnya memunculkan kesan bahwa program ini tidak berjalan secara adil. Jika masalah-masalah ini tidak segera ditangani secara sistematis, maka tujuan awal program untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat beresiko tidak tercapai secara optimal. Dugaan monopoli dan penyalahgunaan. Selain masalah teknis, kritik terhadap MBG juga menyentuh aspek tata kelola, khususnya terkait dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan dan distribusi. Beberapa pengamat menilai bahwa pengelolaan program ini berpotensi didominasi oleh jaringan tertentu, sehingga membuka ruang bagi praktik yang tidak sepenuhnya transparan dan kompetitif. Dalam kondisi seperti ini, akses terhadap proyek atau kontrak tidak selalu ditentukan oleh kualitas atau kapasitas, tetapi bisa dipengaruhi oleh kedekatan dengan pihak yang memiliki kewenangan. Dalam ekonomi politik, yaitu upaya memperoleh keuntungan melalui akses terhadap kekuasaan, bukan melalui peningkatan produktivitas atau efisiensi. Jika praktik seperti ini terjadi, maka program publik yang seharusnya menjadi alat pemerataan justru beresiko berubah jadi sarana distribusi keuntungan bagi kelompok tertentu. Tanpa sistem pengawasan yang kuat dan transparansi yang jelas, potensi penyimpangan dalam program besar ini akan selalu menjadi kekhawatiran yang sulit dihilangkan. Krisis kepercayaan publik. Berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan MBG pada akhirnya bermuara pada satu hal yang sangat penting, yaitu menurunnya kepercayaan publik terhadap program tersebut. Kepercayaan ini tidak hilang begitu saja, tetapi terbentuk dari akumulasi pengalaman dan informasi yang diterima masyarakat, mulai dari kualitas makanan, kasus keracunan,
hingga dugaan penyimpangan. Ketika masyarakat merasa bahwa hasil yang diterima tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan, maka muncul pertanyaan besar tentang efektivitas dan keadilan program. Yang menarik, meskipun kepercayaan menurun, masyarakat tidak sepenuhnya menolak ide dari program ini. Banyak yang masih mendukung konsep pemberian makanan bergizi, tetapi mengkritik secara pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa publik masih memiliki harapan agar program ini bisa diperbaiki dan berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Namun tanpa langkah konkret untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaksanaan, kepercayaan yang sudah menurun akan semakin sulit untuk dipulihkan. Solusi atau resiko. Program MBG sebenarnya memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif jika dikelola dengan baik, terutama dalam meningkatkan kualitas gizi untuk kesehatan anak-anak. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perbaikan yang serius dalam berbagai aspek, mulai dari penentuan sasaran, sistem distribusi, hingga mekanisme pengawasan. Salah satu solusi yang sering diusulkan adalah memfokuskan program pada kelompok yang paling membutuhkan terlebih dahulu, agar penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proses pengadaan harus diperkuat agar publik dapat mengetahui bagaimana program ini dijalankan. Pelibatan komunitas lokal dan UMKM juga dapat menjadi langkah penting untuk memastikan distribusi yang lebih merata sekaligus mengurangi ketergantungan pada jaringan tertentu. Jika perbaikan-perbaikan ini tidak dilakukan, maka resiko terbesar adalah program ini tidak hanya gagal mencapai tujuannya, tetapi juga menjadi beban besar bagi keuangan negara. Program makan bergizi gratis adalah contoh nyata bahwa kebijakan publik yang besar selalu datang dari harapan besar sekaligus tantangan yang tidak kecil. Di satu sisi, program ini menawarkan solusi konkret untuk masalah gizi yang sudah lama ada dan berpotensi memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Namun di sisi lain, berbagai masalah dalam pelaksanaan menunjukkan bahwa niat baik saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan sebuah kebijakan. Dari kualitas makanan hingga dugaan penyimpangan, semua ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam program sebesar ini. Pada akhirnya, yang menentukan bukanlah seberapa besar anggaran yang dikeluarkan, tetapi seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dan pertanyaan yang tersisa sekarang adalah, apakah MBG akan menjadi solusi nyata bagi masa depan Indonesia, atau justru menjadi pelajaran mahal dalam pengelolaan kebijakan publik?